minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku dimanapun berada, semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita, memberikan kesehatan kepada kita, serta mendapatkan ridho dan syafaatnya baginda Rasulullah SAW dalam setiap mendalami nikmat ilmu, iman dan Islam bersama dakwah Muslim 5560 aja. Kita akan men-share kembali bahwasanya ini sangat penting untuk diteruskan kepada saudara-saudari kita dimanapun berada, kiranya akan bermanfaat kembali kepada saudara-saudari kita yang akan menonton serta yang akan men-share atau membagikan. Karena silahkan simak terlebih dahulu sebabnya mengapa dan diwajibkannya harus kenapa. Nah, salah satu yang perlu kita pahami adalah nikmat ilmu dan iman. Karena nikmat ilmu dan iman itu sangat cenderung saat ini sangat prihatin untuk siapapun itu umat baginda Rasulullah. Jadi kita teruskan pembacaannya, kita mulai bahwa ikan yang ribuan tahun lalu menelan Nabi Yunus alaihi salam itu ternyata masih hidup sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Hal ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Andai Yunus itu tidak beristighfar, tentu ia akan tinggal dalam perut ikan tersebut sampai hari kiamat. Tahukah saudara-saudariku bahwa janin semasa dalam kandungan perut ibundanya, dia dilihatkan perjalanan hidupnya mulai dari lahir sampai mati. Karena itu terkadang ketika kita berkunjung ke beberapa tempat yang baru, tetapi seolah tempat tersebut sudah tidak asing bagi kita. Tahukah saudara-saudariku, pada saat bersin, seluruh anggota tubuh kita berhenti berfungsi seolah mati. Ini terjadi dalam hitungan detik, setelah itu berfungsi normal kembali. Inilah kenapa dalam Islam disunnahkan membaca Alhamdulillah setelah bersin, sebagai ungkapan syukur atas berfungsinya kembali seluruh anggota badan kita. Tahukah saudara-saudariku, menguap itu bukan tanda bahwa kita mengantuk. Menguap itu akan tetapi adalah pertanda bahwa tubuh kita sedang butuh tambahan oksigen. Tahukah saudara-saudariku bahwa memakan kurma dalam jumlah genap itu akan menghasilkan gula darah? Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memakan kurma dalam sejumlah ganjil agar berubah menjadi karbohidrat. Tahukah saudara-saudariku bahwa tepat setelah dikumandangkannya azan itu adalah waktu yang paling mustajab untuk melaksanakan doa. Tahukah saudara-saudariku di mana dosa-dosa itu kita letakkan ketika kita sedang sholat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba ketika menunaikan sholat, dia membawa serta semua dosa-dosanya. Kemudian dosa-dosa itu ditaruh di atas kepala dan kedua pundaknya. Maka ketika tiap kali ia rukuk atau sujud, maka berjatuhlah dosa-dosa tersebut. Wahai saudara-saudariku,
orang-orang yang biasa tergesa-gesa dalam sholatnya, mulailah tenangkan dan tahanlah lebih lama waktu ruku maupun sujudmu, agar lebih banyak lagi berguguran dosa-dosamu. Saudara-saudariku, diceritakan ada seorang wanita soleh yang meninggal, maka tiap kali penduduk desa ziarah ke kuburnya, mereka mencium harumnya aroma bunga mawar dari dalam kuburnya. Kemudian suaminya menjelaskan bahwa istrinya itu semasa hidup selalu membaca Al-Quran surah Al-Mulk setiap mau tidur. Sesungguhnya dengan sering membaca surah Al-Mulk itu bisa menyelamatkan diri kita dari siksa kubur. Saudara-saudariku, ketika kita membaca ayat kursi tiap usai sholat, maka tidak ada penghalang antara kita dan surga kecuali maut. Saudara-saudariku, bahwa para malaikat mendoakan kita ketika usai sholat. Maka dari itu jangan terburu-buru untuk beranjak dari posisi duduk di saat sholat kita. Nah, sekarang Anda sudah tahu, saudara-saudariku, dan mempunyai 3 pilihan. Yang pertama, Anda biarkan tulisan ini tetap di sini saja. Yang kedua, malaikat berkata, ingatkan kepada teman yang Anda kenal dan kirim tulisan ini. Yang ketiga, syaitan berbicara, tidak usah sibuk-sibuk menyebarkan tulisan ini. Biarkan saja di sini, atau kalau perlu hapus saja tulisan ini, agar tidak ada orang yang membaca tulisan ini. Inilah sebahagian dari ilmu agama, ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melindungi kita dari kesesatan atas seluruh godaan-godaan syaitan. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kesalahan dan kehilafan datangnya dari saya, dan segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr 103 ayat 1 sampai dengan 3. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi